Apa yang kita miliki hari ini belum tentu besok kita bisa memilikinya, ya kan? Jadi jangan ngoyo, jangan stres kalau nggak punya duit. Juga jangan terlalu pasrah kepada Allah. Tetap ikhtiar tawakal keluar, kemudian manage pekerjaan dengan baik sesuai dengan jadwal waktunya, bikin senang atasan dengan etos kerja kita. Tapi jangan lupa atasan itu milik Allah. Lebih baik kita bikin senang Allah sebenarnya. Padahal mah kalaupun kita sholat nggak sholat, Allah nggak berubah keagungannya. Tapi kita bikin senang Allah, insya Allah kalau Allah sudah gembira, sudah senang, turun rahmat dari kita, apapun yang kita miliki adalah kebahagiaan yang hakiki. Itu al-ghina bil muna. Jadi jangan banyak hayal, bos. Karena ada di syair Bahar Kamil di bawah ini ya. Yaman bidunya hustara kad garahu tulul amal aulam yazal fi ghaflatin hatta dana minul ajal. Sesungguhnya kita itu di dunia ini sibuk dengan keseharian, waktu habis nggak ada buat Allah. Kejar target supaya punya mobil, punya rumah. Seakan-akan mobil, rumah atau kekayaan itu bakal jadi abadi dan dipendam di dalam tanah. Sampai apa? Tulul amal, kita panjang angan-angan. Orang yang banyak angan-angan ini sering merotes orang lain dan cemburu dengan keadaan orang lain. Ini yang orang banyak angan-angan nih. Dia kaya banget, gue tahu rahasianya ini apa nih. Pokoknya gue mesti lebih kaya dari dia. Timbulnya membabi buta. Pasrah saja, miskin kaya udah takdir dari Allah. Kalau kita miskin takdirnya, mau kerja keras kaya apa tetap miskin. Tapi kalau miskin kita syukuri maka cukup. Makanya ada bahasa hidup sederhana. Itu kan sederhana aja. Mau makanan yang 10 juta dengan 10.000 bedanya di mana sih? Nggak ada bedanya kan, bos. Paling ketika dikunyah aja. Kalau yang 10.000 agak berasa gitu ya kan. Kalau yang 500.000 mungkin pulen nggak dikunyah udah lembek kan gitu ya. Itu bubur namanya ya. Tapi udah lewat dari tenggorokan mah selesai, betul nggak? Apa boleh dari tenggorokan masih kerasa enaknya? Kagak. Giliran seret mah minum-minum juga. Kemudian mules, boker. Apa harga yang 1 juta dengan 100.000 ada bedanya? Oh yang 1 juta ini beda kotorannya, bos. Agak kembang-kembang dikit gimana gitu kan. Sama aja pengolahan itu. Syukuri. Terus yang kedua, as-sabab bil mudhaf bil hitab. As-sabab bil hitab. Masa muda itu nggak bisa kita renggut atau kita ambil dengan cara nyemir rambut. Orang udah tua, biar kelihatan muda, semir rambutnya. Tetap yang namanya tua mah kelihatan. Tapi yang nggak kenal titik puspa masih kinclong, baru umur 70 tahun lebih kan. Memang wajah bisa disemir bisa, tapi kekuatan, etos kerja, pemikiran itu nggak bisa diomongin. Satu orang tua bisa penyakitnya budak gitu kan. Gila agak samar-samar karena kekurangan. Kedua buram mata. Kayak kita aja umur 40 lebih baca segitu kagak kebaca, mesti pakai kacamata. Itu nggak bakal bisa dibohongin. Cuman kalau duit gue tetap masih bisa ngebedain ya. Buta aja juga bisa diraba. Masa muda nggak bisa kita ambil dengan cara mencemir rambut. Artinya apa? Uban yang ada di kepala kita ini salah satu contoh bahwa sebenarnya inilah usia bayi, balita, kemudian masa muda, tua, selesai. Jadi kalau kita punya uban, bang, jangan disemir. Ini peringatan buat kita nih. Yang pernah kita ngomong tuh, 1 uban di kepala, 1 hari umur berkurang tuh. Serius, coba. Itu kan. Ada bang, uban ya bang? Ada. 17 hari berkurang itu. Hah? Yang mana? Belum wanita. Oh udah buat semua ya? Berarti kita tinggal menghitung hari. Ya. Tapi usia masih muda gitu kan. Cuma disemir putih doang sebenarnya. Hah? Iya. Cuman ini kalau yang begini cuma nipu kutu doang. Artinya kenapa? Nggak bisa dengan cara menyemir rambut kemudian dibilang muda. Kenapa? Yang namanya faktor usia, tubuh ini nggak bakal bisa dibohongin. Gampang sakit. Lihat orang tua kan penyakitnya udah kayak anak-anak. Dulu anak-anak gampang sakit, orang tua sama. Dulu anak-anak tidur depan kipas, orang tua tidur depan kipas sama. Dulu anak-anak misalnya makan cabai, mencret, orang tua sama.
Coba Ustaz. Dulu anak-anak gampang nangis, orang tua la ilaha illallah. Seneng banget nangis. Dulu orang tua gampang, anak-anak gampang marah gitu ya. Sama orang tua juga. Dulu anak-anak latah, pengen ini sama juga orang tua. Dulu kita keluar dari lubang, orang tua juga mati masuk lubang. 0 0 0 0. Enggak ada yang dibanggain. Enggak ada yang dibanggain. Batas usia nikmatnya 40 tahunnya, 30, 40 makan apa aja masih enak gitu ya. Tapi umur 65 tahun sampai 70 makan apa udah kerasa nggak enak. Makan begini gula darah, ya kan? Makan kacang asam urat. Dulu yang asam cuma ketek doang, sekarang mau urat ikut asam kan gitu. Apa loh? Minum es, bilang. Nah, jadi kenikmatan nggak ada. Lalu ketuaan itu adalah sebagai contoh bahwa sesungguhnya manusia berangsur-angsur akan kembali kepada Allah. Dari balita sebenarnya kita kembali ke balita. Dulu sebelum lahir rambut kita sebenarnya putih, pas keluar berangsur-angsur hitam, tapi nanti pas ketika tua kembali lagi seperti bayi putih. Jadi jagalah, jaga muda sebelum tua. Ada lagu Roma Irama ya. Jaga muda sebelum tua, jaga hidup sebelum mati, jaga sehat sebelum sakit, jaga kaya sebelum miskin, jaga sempat sebelum fit. Ini kita masih sempat waktu Bang. Masih ya 30, 40 lah paling tua. Masih banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi gue banyak dosa, innallaha ghafurur rahim. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita mau nyebut asma Allah, insya Allah bakal kembali kepada Allah. Allah Maha Ghafur. Berapa banyak dosa kita, kalau kita mau taubatan nasuha, kembali kepada Allah, manage tubuh kita, sebut asma Allah, pendekatan yang luar biasa, dosa sebesar apapun insya Allah akan Allah ampuni. Dosa lu masih sedikit lah dibanding Fir'aun mah, betul nggak? Iya kan, dosa kita masih sedikit lah, istilah kata gitu, masih bisa diampuni oleh Allah asal jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang murni diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir,